inspirasi, teladan dan pelajaran dari tokoh tabi'in yang sangat terkenal, termasuk 7 tokoh tabi'in yang terkemuka di kota Madinah. Beliau adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhum. Al-Qasim bin Muhammad adalah cucu dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau putra dari Muhammad bin Abu Bakar. Ibu beliau adalah putri dari raja atau kaisar Persia yang terakhir, Yazdajir, yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Ketiga putri ini diboyong ke Madinah. Yang satu dinikahi oleh Muhammad bin Abu Bakar, melahirkan Al-Qasim ini. Putri yang kedua dinikahi oleh Abdullah ibnu Umar, melahirkan tokoh tabi'in ternama juga yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Dan putri yang ketiga dinikahi oleh Sayyiduna Husain bin Ali dan melahirkan tokoh tabi'in yang ternama Ali Zainal Abidin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Al-Qasim bin Muhammad sudah menjadi yatim semenjak beliau kecil. Al-Qasim, putra Muhammad, sudah menjadi yatim semenjak beliau kecil. Beliau lahir pada tahun sekitar 34 Hijriah, yaitu di akhir-akhir kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Bapaknya Muhammad adalah seorang gubernur di Mesir yang ditugaskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib di sana. Bapaknya menjadi korban wafat dari perkelahian atau perseteruan atau fitnah yang terjadi di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Untuk kemudian Al-Qasim kecil beserta adiknya diboyong pulang ke Madinah oleh pamannya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Sesampai di Madinah, beliau diasuh langsung oleh bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau diasuh dengan kasih sayang seperti layaknya putra Ummul Mukminin. Dimandikan oleh Ibunda Aisyah, makan disuapin oleh Ibunda Aisyah, sampai nyisir rambut pun disisir oleh Ibunda Aisyah. Dan Al-Qasim beserta adiknya sering duduk di pangkuan bibinya Aisyah radhiyallahu anha, serta mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari Ummul Mukminin, dari Aisyah radhiyallahu anha. Tata krama, adab, sopan santun kenabian diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau hidup tumbuh oleh kasih sayang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga suatu hari Al-Qasim bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai bibiku, bolehkah aku melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membuka tabir pembatas kamar beliau dengan makam Rasulullah, makam Abu Bakar,
dan makam Umar bin Khattab. Kemudian beliau tunjukkan bahwa makam yang terdepan itu adalah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menunjukkan hal itu, meneteslah air mata Aisyah. Dan kemudian makam yang kedua adalah makam kakekmu Abu Bakar As-Siddiq. Posisinya adalah di belakang makam Nabi, dan posisi kepala Abu Bakar adalah sejajar dengan pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian yang ketiga di bawahnya lagi adalah makam Umar bin Khattab, berada sejajar dengan tangan dari makam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari situlah Al-Qasim mendapatkan riwayat langsung dari Ibunda Aisyah mengenai posisi makam Rasulullah, makam Abu Bakar kakeknya, dan makam Umar Ibnul Khattab. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasim tumbuh di sekitar Masjid Nabawi yang penuh dengan ahli ilmu. Beliau belajar dari sahabat-sahabat ternama, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mengambil hadis, fikih, Al-Quran, sampai kemudian beliau tumbuh menjadi orang yang sangat alim, sehingga beliau termasuk 7 dari ulama terkemuka dari kalangan tabi'in di kota Madinah, menjadi rujukan utama 7 orang ini dalam bidang fikih, dalam periwayatan hadis, dan menjadi mufti, pemberi fatwa dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian Al-Qasim adalah orang yang sangat-sangat tawadhu. Beliau tidak mau sama sekali menyombongkan dirinya. Suatu hari ketika beliau berada di Mina sedang menunaikan ibadah haji, datang sekelompok orang. Masing-masing bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi. Dan pada gilirannya Al-Qasim mendapatkan pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab, atau dia belum tahu jawabannya. Maka dengan jujur, penuh kerendahan hati, beliau sampaikan, aku tidak tahu. Kemudian penanya mengulangi lagi, dijawab aku tidak tahu, sampai terulang 3 kali. Dan kemudian disampaikan oleh Al-Qasim, wahai saudaraku, tidak mungkin aku menjawab sesuatu yang aku tidak mengetahui tentang hal itu. Sesungguhnya orang yang menjawab satu pertanyaan sementara dia tidak mengerti, mengetahui hal tersebut, dia adalah sebodoh-bodoh manusia. Inilah pelajaran ketawaduan dari seorang Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qasim adalah tokoh yang sangat-sangat disegani baik oleh penduduk Madinah maupun oleh khalifah yang memimpin di saat itu. Ketika Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, penguasa Bani Umayyah, hendak melakukan perluasan Masjid Nabawi, maka dia memerintahkan atau mengirim surat kepada gubernur Madinah yang saat itu dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz. Di antara isi surat itu adalah menginstruksikan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk memperluas Masjidil Haram, dan tentu dengan syarat mendapatkan izin persetujuan dari tokoh-tokoh Madinah. Dan yang diajak berbicara, dimintai izin, tentunya adalah tokoh ternama terkemuka, salah satunya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Sehingga proses perluasan masjid berjalan dengan lancar atas izin persetujuan dari guru besar Al-Qasim bin Muhammad
dan tokoh-tokoh tabi'in yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Beliau sangat tawadhu, beliau sangat berilmu, beliau sangat berjasa dalam dunia Islam, beliau sangat berjasa dalam dunia fikih dan hadis. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat untuk kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Dan satu lagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki ciri fisik dan akhlak yang sangat-sangat mirip dengan kakeknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kelembutan sikapnya, ketawaduannya, bahkan fisiknya sangat-sangat mirip dengan Abu Bakar. Ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa keturunan orang yang saleh insya Allah akan melahirkan orang-orang yang soleh pula. Tentu dengan syarat para keturunan ini, para anak cucu ini benar-benar mau bekerja keras, benar-benar mau meneladani pendahulu-pendahulunya yang soleh. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.